Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal mu'asyir rahimahumullah wa adana nafa'a bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah fa inna dunya wal akhirata talibatani wa matlubatani. Fa talibul akhirati tatlubuhud dunya hatta yastawfiya rizquhu wa talibud dunya tatlubuhul akhiratu hatta ya'khudhal mawtu bi'unuqih. Wa man taraka hubbad dunya, wa man dan siapa orang yang taraka telah meninggalkan iaman hubbad dunya akan cinta kepada dunia, muniha maka orang yang meninggalkan dunia itu akan diberikan anugerah, akan Allah berikan nikmat hubbal akhirah. Orang itu akan cinta kepada akhirat. Menyambung daripada ucapan Sayyidina Umar bahwasannya ada 8 perkara yang akan Allah berikan ketika seseorang itu dia melakukan 8 perkara. Di antaranya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah siapa orang yang dia meninggalkan dunia, meninggalkan cinta dunia, maka orang itu akan Allah berikan nikmat berupa cinta kepada akhirat. Ya, meninggalkan dunia berarti orang itu akan Allah berikan nikmat bisa cinta kepada akhirat. Jadi metodenya itu, bahkan ini metode langsung disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya ya begitu. Kalau kita pengen cinta akhirat itu banyak isinya ya termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian mendawamkan sholat sunnah, artinya mendahulukan ya kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu akan berdampak positif untuk akhiratnya. Itu caranya cuma satu, dia meninggalkan kecintaan kepada dunia. Meninggalkan cinta dunia bukan berarti kita tidak mencari dunia, karena bicaranya cinta berarti itu bicaranya hati. Jadi yang tahu ya kita sendiri, gitu ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan dunia itu ya tadi melalui hati. Ya mulut gimana mulut? Ya kalau mulut mah ya mulut bisa ngomong A, hati kadang-kadang B, gitu ya. Artinya mulut mah nggak bisa dipercaya. Bicara hati berarti tadi yang tahu diri sendiri, maka nggak ada hak buat orang lain menilai. Ya udah, antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain gitu ya, artinya orang lain nggak berhak menilai kita, dan kita juga nggak berhak menilai orang lain. Jadi jangan suka nilai orang lain, karena nanti ada di bawah ya orang yang sibuk dengan aib orang lain, maka akan ya Allah bikin dia lupa dengan aibnya sendiri. Nanti di bawah ada. Yang
penting ini dulu ya. Jadi kuncinya biar kita cinta sama akhirat, enteng ibadah, kuncinya satu, meninggalkan cinta dulu. Bukan berarti nggak punya dunia, boleh punya, tapi hati jangan merasa memiliki. Ya bahasa guru-guru kita kan gitu. Dan dunia mah cukup di tangan, jangan sampai nyampe ke hati. Kalau dunia udah masuk ke hati, udah susah keluarnya gitu ya. Kalau di tangan kan enak, mau lepas ya tinggal lepas kan gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke hati, waduh repot. Nah, tinggal kita dan tuh mau apa enggak mau. Mau enggak kira-kira cinta sama akhirat? Allah berikan anugerah, Allah berikan nikmat berupa cinta sama akhirat. Pengen enggak? Nah, kuncinya satu. Nah, itu lepas ya, lepas cinta terhadap dunia. Fa'inna dunia wal akhirata, karena sesungguhnya dunia dan akhirat tolibatani wa matlubatani, itu adalah dua perkara yang mencari, wa matlubatani, dan dua perkara yang dicari. Dunia dan akhirat ini adalah dua perkara yang dia mencari dan juga dicari. Dua-duanya nyari, dua-duanya dicari. Ya, tergantung gitu ya orangnya dah. Nah, kalau orang itu suka sama dunia, berarti dunia pangkatnya jadi matlub, jadi yang dicari. Kalau orang yang nyari akhirat, berarti dunia nih galintar ada di belakang. Karena sesungguhnya dunia dan akhirat ini adalah dua perkara yang dia mencari dan dicari. Patolibul akhirati, maka bermula orang yang mencari akhirat, yatlubuhud dunia, tatlubuhud dunia, maka akan mencari kepada si tolibul akhirah ad-dunya oleh dunia. Nah, jadi jaminannya tadi kan katanya dunia dan akhirat adalah dua perkara yang dia bisa ya nyari, juga bisa pangkatnya itu dicari. Maka orang yang mencari akhirat tatlubu dunia, orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang senantiasa mencari kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka dia akan dicari oleh dunia. Itu jaminan dari para alimil ulama. Nah, ini yang enak kita nanyanya ke guru-guru kita dah. Udah jelas pasti ini guru-guru kita nih yang udah pada ngerasain itu gimana beliau tuh nikmatnya ninggalin dunia, tapi beliau sebegitu mencari kebahagiaan akhirat, artinya mentingin urusan akhirat, pada akhirnya diudak-udak dunia. Coba kesibukan guru kita nggak ada lagi, ngapain mikirin kita, mikirin yang kecil, yang muda gitu ya, kemudian yang tua, semuanya dipikirin tuh sama guru-guru kita. Tapi balasan dari Allah ya sebagai upah dari capek mikirin kita, Allah berikan mereka akhirat. Makanya kita lihat ya guru-guru kita angkat, padahal nggak usaha. Kita berusahakan usaha ya belum nemu bahagia, masih puyeng deh kita ceritain puyeng, bener gak? Coba lihat guru-guru kita ngantor enggak kan gitu, apalagi PNS bukan, tapi santai ya,
rokoknya juga bungkus-bungkus gitu ya, guru-guru kita ya emang ya, coba periksa nggak percaya. Padahal nggak jualan rokok, rokoknya bungkus-bungkus. Itu bukti, artinya contoh yang paling gampang gitu ya. Ngebeli enggak, tapi bungkus-bungkus. Kadang-kadang ada sampai dijual ke warung gitu. Yang udah nggak ngisep, ya nggak ngisepin baik. Ya berkah namanya. Jadi dicari di udah malah. Tuh rokok malah kayak nawarin diri gitu, girang kali dirasa sama kiai sama apa ya diisep kiai ya, ketawa ngisepnya juga buat ngaji berebut merenang. Ya gampangnya itu ya. Jadi orang kalau udah sibuk sama akhiratnya, jaminannya apa dunia bakal mudah-mudah dia. Pelan-pelan Pak tuh boleh ya kita jajal gitu, jajal lah sesekali gitu. Kita punya urusan, biarin urusan kita cuekin, jajal kita duluin urusan ya. Artinya emang perlu dilatih, tanpa dilatih ya nggak bisa. Al insan bitakhir wallah bitakdir, tetap harus ada usaha. Karena guru-guru kita juga nggak instan begitu, perih dulu apa dulu ya. Pokoknya intinya tinggal siapa yang mau, siapa yang enggak mau. Kalau kita mau, siapapun bisa, karena ini ilmu punya Allah, bukan punya guru kita ya. Maka dulu gitu ya, pernah silaturahmi itu ke gurunya Ustadz Jikri Tenjo, bahasa beliau begitu, kalau urusan ke Allah mah siapa cepat dia dapat, bukan siapa apa namanya kiai, siapa bukan kiai, bukan, siapa cepat dia dapat. Itu sekalipun bukan kiai, kalau dia sungguh-sungguh itu bisa dapat nikmat melebihi kiai. Ya artinya diamalin gitu ya. Nah, jadi jaminannya orang yang dia mendahulukan urusan akhirat, ya mencari kebahagiaan akhirat, dia akan dicari dengan dunia, dicari-cari oleh dunia ya. Gambarannya itu ya, kita punya dulu banyak, lihat yang mana aja silakan. Nah seperti itu. Kemudian fatolibul akhirati tatlubuhud dunia hatta yastawbiya, sehingga mencukupi rizquhu oleh rizkinya tadi ya, rizkinya tercukupi ya. Termasuk santri-santri juga kan begitu ya. Ini mah nasihat saya pribadi malah ya, dari almarhum almarhumlah, sebelum beliau wafat, kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sebelum beliau wafat itu nasihatnya. Berapa tahun lagi mondok? Tahu ini ya, tua juga lagi itu, banyak juga kita pikirin gitu ya. Tapi beliau begitu bahasanya, udah belajar aja ya, nggak usah mikirin macam-macam. Man thalabal ilma kafallahu rizqah, siapa orang nyari ilmu bakal Allah cukupin rizkinya. Itu juga gambar orang nyari akhirat, dunia bakal mudah. Udah cari aja ilmu kan urusan akhirat ya. Ntar juga dunia ikutin ya. Itu termasuk ya santri-santri. Alhamdulillah zaman sekarang ya santri pada seneng gitu ya, banyak yang pada iem lama gitu ya. Dulu mas santri sedih gitu ya. Alhamdulillah karena hatta wa talibud dunya tatlubuhul akhiratu, wa talibud dunya, dan sebaliknya bermula orang yang mencari dunia, tatlubuhul akhiratu, tatlubu maka akan mencari-cari, hu akan si orang yang nyari dunia tadi, al akhiratu oleh akhirat. Jadi sebaliknya Pak,
Kalau orang nyari dunia, nah itu bakal dicari sama akhirat. Bagaimana ceritanya? Orang nyari dunia dicari sama akhirat. Maksudnya apa? Hatta ya'khudhal mautu bi'unuqih, sehingga mati mengambil dia bi'unuqihi pada lehernya, artinya dikejar-kejar mati. Ya coba beda. Ya orang kalau kebangetan apa namanya resep sama dunia lupa sama akhirat, kan bayangannya udah mati gitu ya. Pokoknya takut sama mati. Beda sama orang yang dia memang mencari akhirat, sama mati takut apa resep. Ya buku akhiratnya dia cari, sama mati dia kan merenang. Beda sama orang yang di dunia, ya kabur apa sih sebisa mungkin dia kabur gitu ya. Kalau bisa mau mati 1000 tahun lagi gitu. Banyak yang dia pikirin, PR-nya masih banyak. Jadi malah diudak-udak sama mati. Kalau orang cinta dunia rasanya, kalau orang cinta akhirat malah rasanya pengen sama capek amat dunia begini mulu ya, isinya juga nggak rubah-rubah, makan minum tidur akan ketemu Allah baik begitu Bang. Kalau orang cinta sama akhirat, artinya itu bicara rasa berarti ya. Maka intinya ya, pembahasan kali ini, siapa orang yang dia meninggalkan cinta dunia, maka teruntuk orang itu akan Allah berikan nikmat, akan Allah berikan anugerah berupa cinta kepada akhirat. Ninggalin cinta dunia bakal semangat ibadah. Ya wa man tarakal istighfar bi uyubi ghairihi munihal islah bi uyubi nafsi. Sebetulnya ya, banyak guru-guru kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.